Baik, kita kembali lagi. Jadi, sudah kelihatan ya di whiteboardnya itu. Oke. Iya, jadi ada beberapa kalimat lagi kan di situ ya. Ini contoh-contoh aja untuk kalimat-kalimat yang kasus spesial. Jadi yang pertama itu ada there are some things we can do and some we can keep from doing to protect our ears. Jadi di situ di judulnya yang sebelah kanan itu kan kelihatan ya. Judulnya saya kasih gerunds as objects of prepositions. Jadi ini yang tadi saya bilang, yang akan saya jelaskan sebentar. Jadi from doing, without telling, sama yang kedua tuh ya. They went home without telling me. Jadi without telling dan from doing itu sama-sama preposisi dan sebuah gerund, sebuah verb ing yang gunanya sebagai noun. Jadi kan memang ada from, ada without, ada to, over, before, under, kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan nemu kata-kata itu, preposisi-preposisi itu bersama dengan ininya apa namanya dengan verb ing-nya, maka itu adalah bentuk objects of preposition. Nah, kalau yang ketiga itu ada I'm not used to driving in a big city. Nah, ini ada beberapa penjelasan sekaligus ya. Di situ kan memang ada preposisinya dulu nih di situ, ada to di situ kan. Nah, ini to-nya itu termasuk kasus spesial karena apa? Kalau misalkan diingat-ingat, loh, tunggu tuh. Kayaknya to itu kemarin to infinitif, kenapa di sini bisa jadi to plus verb ing? Nah, ini yang namanya kita bilang sebagai fixed preposition. Jadi, preposition yang memang diikuti dengan bentuk ing. Sementara used to-nya itu adalah bentuk fixed phrase. Sama kayak have to tadi. Ada yang tahu used to itu artinya apa ya? Halo? Halo? Ya, ya. I'm not used to driving. Maksudnya saya nggak terbiasa nyetir di kota besar gitu kan. Nah, used to-nya itu bisa gitu dipakai used doang kan kagak ya. Jadi used to itu adalah sebuah frase yang jadi satu sebuah kata kerja. Kayak gitu. Makanya itu disebut sebagai fixed phrase. Nah, fixed phrase itu sebenarnya ada banyak. Cuman ini adalah fixed phrase yang diikuti dengan verb ing atau dengan gerund. Apa saja itu? Di sini saya kasih beberapa tuh ya. Ada used to driving, looking forward to seeing you. Jadi kalau misalkan Anda nulis email itu ya, looking forward to seeing you, itu bukan salah. Gitu ya. Itu memang bentuk frase yang sudah fix begitu. Jadi to-nya itu bukan nempel sama seeing-nya, tapi nempel sama looking forward-nya. Keep on juga begitu, keep on going, keep on working, keep on smiling, kayak gitu-gitu ya. Dan contoh terakhir itu ada he is interested in taking. Sama, ini juga gak bakal pernah dicopot. In-nya tuh pasti nempel sama interested. Bisa dimengerti ini? Bisa, oke. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau lihat, bisa dilihat di modul 5 ya. Ini ada daftarnya juga untuk ini. Jadi fixed phrase-nya apa aja sih? Ada beberapa yang sudah ditulis di modul. Nanti bisa Anda lihat di unit 2. Jadi modul 5, unit 2. Oke? Ya, kita kembali ke slide yang berikutnya. Nah, kalau kemarin kan kita ngomonginnya verbnya itu diikutin sama infinitif ya infinitif, gerund ya gerund gitu kan. Nah, sekarang itu kita akan melanjutkan dengan kasus di mana verbnya itu diikuti dengan infinitif atau gerund dan infinitif dengan arti yang sama atau gerund dan infinitif tapi artinya beda. Jadi memang ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti dengan gerund dan infinitif gitu ya. Dua-dua bisa. Tapi perlu diingat ada yang artinya jadi beda, ada yang artinya tetap sama.
Gitu. Langsung kita masuk aja ya, bisa? Wah, ini saya baru tahu nih, ada yang raise hand tadi, ada yang angkat tangan ya. Maaf, maaf, nggak kelihatan. Gimana, gimana? Langsung saya jelasin aja ya. Halo, Loha. Ada yang raise hand lagi? Ya, Mbak Yuli, kenapa raise hand ini? Testing, testing. Can anybody hear me? Alright, thank you. Jadi kita langsung masuk aja ya. Yang pertama adalah tadi kan saya bilang verbs yang diikuti sama infinitives. Masih ingat ya? Kemarin tuh sudah saya kasih daftarnya kan? Satunya yang pasti diikuti sama gerund, satunya yang pasti diikuti sama infinitive. Nah, tapi di situ coba lihat. Ada satu perkecualian. Perkecualiannya adalah infinitif yang nggak pakai to. Itu tadi yang saya sudah sempat jelaskan di awal-awal waktu paragraf-paragraf tadi, waktu bacaan Indian Boy itu. Yang pertama adalah perkecualian untuk causative verbs yang tadi juga sudah disebutin ya. Nah, ini kan tadi pakai help. Kok tadi tuh pakai apa ya? Sudah disebutin pakai apa aja ya? Sudah nih, kayaknya kesebut ya helpnya ya. Oh ya, sudah. Tadi Mbak Fitri nyebutin ini ya. Ada have, help, make, let. Lah, ini kan termasuk bentuk causative nih. Jadi, dia tidak diikuti sama to. Terus ada juga itu ya, they will write this in the computer. Will-nya itu kan will untuk bantuan kata kerja ketika kita mau nulis future tense. Maka di sini juga perkecualian nggak akan ada will to write ya. Tolong diingat-ingat. Yang ketiga, itu yang tadi ditanyain sama Mas Dedi. Aku manggilnya Mas Dedi apa Mas Ijo sih ini anaknya? Oke, Ijo aja ya. Kompak kali nih dua orang ya emang ya. Oke, oke. Jadi tadi Mas Ijo kan sempat nanyain masalah I must pakai models itu ya. Nggak cuman mas sih. Tadi kan masalah mas sama have to gitu ya. Sebenarnya ada models tuh nggak cuman mas, ada yang lain juga kan. May kayak gitu tuh. Can itu nggak akan pernah Anda lihat. I can to something nggak ada. Gitu ya. Jadi itu perkecualian yang mana pasti diikuti sama verb tanpa to. Yang keempat yang diikuti sama infinitif tanpa to itu adalah sama causative, tapi tadi saya sudah kasih contoh di awal let ya. Gitu. Nah, terus kita akan masuk ke pembahasan ke depannya. Jadi tadi tuh ada yang biasa kan, yang verb diikuti sama infinitif. Misalnya, I have decided not to go. Masih ingat ya, ini ada yang bentuk negatif. Jadi bisa dinegatifkan dengan not di depannya. Kalau misalnya ternyata saya sudah memutuskan untuk pergi ya, berarti I have decided to go. Kalau enggak ya, I have decided not to go. Oh, he reminded me to bring an umbrella. Lah, ini adalah yang saya sebutin tadi. Jadi sebelum kita masuk ke to infinitifnya, itu ada diselipi sebuah objek dulu. Di sini objeknya apa di situ? Ada yang bisa bantu saya? Di kalimat he reminded me to bring an umbrella, itu objeknya apa? Yang saya selipkan di situ. Um, Remind itu objek atau predicate?
predicate. Iya, jadi objeknya bukan itu ya. Biasanya objek itu nggak bakal coba dilihat. Di situ kan remind itu kan berfungsi sebagai sebuah kata kerja yang dilakukan seseorang di kalimat itu. Maka pasti dia sebagai predicate alias sebagai kata kerja bukan sebagai noun. Nggak bisa jadi objek. Gitu ya. Nah, umbrella itu betul sebuah objek, tapi bukan objek yang saya maksud. Karena umbrella itu kan objek dari kata bring-nya itu ya. Yang di bring itu apa gitu kan. Tapi yang saya bicarakan adalah objek utama dari kalimat ini. Cuman satu. Kalau umbrella-nya itu sebenarnya juga sudah termasuk bagian dari klausa setelah to-nya. Jadi bukan objek utama. Objek utamanya adalah me, betul. Maka di situ ada verb plus itu ya, ada pronoun me baru diikuti sama infinitifnya to bring. Reminded itu adalah termasuk kata kerja yang kalau mau diginiin harus dikasih noun atau pronoun. Artinya dia adalah kata kerja yang transitif. Ada yang tahu itu kata kerja transitif itu apa? Maksudnya dia harus diikuti dengan sebuah objek. Kebenaran aja, nggak apa-apa. Siapa tahu kebenaran adalah awal dari selalu benar gitu kan. Amin. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan itu me-nya saya hilangkan, bisa nggak sih ada acara he reminded to bring an umbrella? Kan nggak bisa ya. Ini artinya dia adalah termasuk kata kerja yang harus ada objeknya gitu kan. Ngingetin itu pasti ada ngingetin siapa gitu kan. Oh, misalkan pakai bahasa Indonesia aja. Saya ngingetin. Itu kalimat nggak? Bukan kan ya? Makanya itu di situ ditulis di kedua, alias tipe yang harus diikuti sama kata benda dulu, baru infinitif. Nah, pemakaian um, infinitif yang ketiga itu adalah kasus yang mirip dengan pertama dan kedua, tapi ada di tengah-tengahnya. Alias, secara opsional atau tidak harus, itu bisa ditambahkan dengan kata benda. Tapi kalau mau dihilangkan pun juga nggak apa-apa. Misalnya, they promise to come on time. Kalau mau dikasih they promise me, bisa kan? Tapi kalau enggak pun juga bisa. Bisa dimengerti. Dua kalimat itu kayak sama. Bingung. Gini, jadi uh, pakai bahasa Indonesia aja ya. Misalkan saya bikin kalimat yang sangat sederhana. Isinya cuma subjek sama predikat. Saya berjanji. Bisa nggak? Itu kalimat nggak? Halo? Iya betul. Berarti maksudnya bisa kan ya? Nggak ada masalah kan? Kalimat itu saya berjanji titik. Selesai. Bisa kan? Bukan kalimat yang salah kan? Tapi coba kalau saya sekarang saya mengingatkan titik. Ada yang aneh nggak dengan kalimat itu? Apakah itu kalimat yang valid? Iya betul. Jadi yang ketiga itu me-nya boleh ada, boleh enggak. Sebentar, ini coba saya jelaskan dulu ya. Kenapa harus kalau yang kedua harus ada me-nya? Gimana Mas Jo? Kalau misalkan saya mengingatkan titik, itu kalimat yang betul atau salah? Salah, gitu kan ya. Berarti remind atau mengingatkan itu kan nggak bisa kalau nggak ada objeknya. Harus ada siapa yang diingatkan gitu kan. Makanya ada beberapa kasus yang kata kerjanya itu harus diikuti sama objek dulu, baru dikasih infinitif, to infinitif. Kalau yang ketiga, itu termasuk kata kerja yang bisa diikuti sama objek
bisa enggak. Enggak pun enggak apa-apa. Saya berjanji, lo enggak apa-apa toh. Ada juga tipe kata kerja yang intransitif. Jadi memang tidak perlu diikuti kata kerja. Kata benda. Kayak yang pertama, I have decided not to go. Mana nggak bisa kan I have decided you gitu. Bisa sih I have decided something gitu ya. Memang tidak terlalu banyak kok. Jadi kalau misalkan ada yang merasa bingung, tenang saja kasus yang kedua itu tidak terlalu banyak. Gimana? Sudah nggak bingung lagi? Jadi kalau yang pertama itu tidak perlu diikuti sama kata benda dulu juga nggak apa-apa. Memang harus tidak diikuti dengan kata benda. Kalau yang kedua harus diikuti sama kata benda. Kalau yang ketiga, iya lihat-lihat sikon. Sikonnya ada di slide yang berikutnya kebetulan.